Insya Allah hari ini kita mulai pertemuan kedua ya. Insya Allah ini pertemuan kedua. Kita mulai dari setelah kemarin selesai tentang pengenalan tentang farmakol, ru'yah apa aja? Taksiliyah, ru'yah muqarabah tarifiyah, sama ru'yah naqdiyah. Sekarang kita masuk ke perkembangan makol. Kan kemarin ada perkembangan makol sebagian di asri apa? Qoblal Islam ya? Qoblal Islam. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya? Masa setelahnya. Masa setelahnya di sini ada berapa masa? Ada 4 ya. Jadi kita akan bahas dari halaman 34 kalau di buku lama, 34 sampai halaman 60 tentang asrul hadis, pembukaan dari asrul hadis. Jadi di sini setelah kita belajar di fase pertama al-maqal qoblal Islam, sekarang kita masuk ke al-maqal fi asri sadrul Islam Bani Umayyah. Gitu. Sampai nanti ke Asrul Abasi al-awwal wa Abasi Asani, terus ke lanjut lagi ke fase keempat al-asrul mamluki wal Utsmani, masa Daulah Utsman mamluki wa Utsmani. Terus kita masuk ke asrul hadis setelah itu, tapi cuma mukadimah. Nah, di pertemuan ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ta'ala ma'ridullah ta'ala wa lizaitul jahri wa idin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassirna umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Binabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ali baitihil kiram wa li ashabi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa li masyayikhina wa li walidina wa lil musannif Dr. Muhammad Salam wa Dr. Abdul Wahab Abdul Maqsud Baroniyah wa li muhadir fi hadhil maddah. Al-Fatihah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul haqi bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi mulai ya. Nanti teman-teman yang lainnya kalau ketinggalan mungkin bisa dengerin rekaman atau ada yang ngasih tahu kali balik syahid minkum al-ghaib ya. Sekarang masuk ke halaman 34 tentang al-maqal fi asroi sodril Islam wa Bani Umayyah. Kalau enggak, kemarin kan ada PDF-nya juga, itu ada secara ringkasnya juga ya di PDF, tapi dikit. Ini kesabaran rahmat sih. Awalan al-maqal fi asri sodril Islam. Nah, jadi setelah kita membahas al-maqal qabla Islam, apa qabla Islam tuh gimana? Berhubungan dengan apa aja? Dengan apa? Nasr. Dengan nasr. Terus dengan apa lagi? Dengan amsal. Amsal itu kayak kata-kata mutiara itu, masal, amsal, quotes hikmah zaman dulu gitu. Setelah itu menjadi nawat, menjadi benih-benih makol yang qabla sadrul Islam, terus juga menandakan kalau misalnya adanya Al-Qur'an dan hadis ini sebagai mukjizat untuk menentang kayak kepiawaian mereka dalam bahasa dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke sadrul Islam. Sekarang kita di sini mau belajar tentang maqal fi asri sadrul Islam dan juga Bani Umayyah. Sebelumnya asrul sadrul Islam dan Bani Umayyah itu apa sih? Nah, kita harus tahu dulu. Asrul sadrul Islam itu kapan? Apakah dari zaman Rasulullah dilahirkan atau zaman Rasulullah menjadi rasul atau apa? Nah, jadi dalam kita belajar sejarah atau belajar di madah ini di bab ini, yang namanya asrul sadrul Islam itu dimulai dari zaman bi'atsah Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW. Kapan diutusnya? Umur Rasulullah umur berapa? 25. 40. Nah, umur 40. Berarti pas tahun itu, pas tahun
pertama diutus sebagai rasul min awali bi'atsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir khulafa Rasyidin Ali bin Abi Thalib itu namanya Sodrul Islam. Nah, jadi ini kita akan membahas makol pada zaman Rasulullah diutus sebagai seorang rasul sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Bani Umayyah kapan? Bani Umayyah berarti dari setelahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan naik menjadi seorang khalifah dinasti itu sampai beruntungnya dinasti Bani Umayyah itu. Itu yang namanya Asrul Bani Umayyah. Dan sekarang kita menuju ke Asrul Sodrul Islam. Nah, di sini langsung aja ya ke poin penting pertama. Ini kita pakai jenis-jenis poin penting ya, bukan secara harfiah. Kita pakai poin penting dulu. Yang pertama, ketika Islam itu muncul, ketika Islam itu ada dan ditandai dengan diutusnya Rasul, terus dengan adanya wahyu, Nasr di sini ikut menyaksikan gimana perkembangannya. Paham? Jadi karena sebelumnya kan di adab jahili, di Asrul Qoblal Islam pas di zaman jahiliyah, di sini itu kan udah ada Nasr, udah ada Amsal. Sebelumnya kan udah ada gitu kan dari zaman sebelum Rasul diutus. Jadi ketika Nasr itu ada dan turut berkembang, tiba-tiba ada diutusnya Rasul. Diutusnya Rasul itu membawa apa? Membawa wahyu. Wahyu itu apa? Risalah itu ada Al-Qur'an, ada hadis. Jadi ketika datangnya Al-Qur'an dan hadis dan wahyu di sini dengan dalam bentuk wahyu di sini, Nasr itu kan udah dari zaman dulu. Berarti turut menyaksikan apa-apa yang dihadirkan dan dibawa oleh Rasulullah. Paham? Jadi dibarengi ketika ada Al-Qur'an, ada hadis, dibarengi juga dengan Nasr. Jadi Nasr itu menyaksikan ini perkembangan-perkembangan yang terjadi di zaman dulu gitu loh. Nah, karena Nasr itu ada sejak dulu juga. Tapi Nasr ya bisa dikalahkan lah dengan kalamullah Al-Qur'an di sini dan juga hadis nabawiyah gitu. Di sini ini poin penting yang pertama. Jadi dikata fa inna tarikhun Nasr al-Arabi yakunu qad syahida safahati min at-tatawwi war-ruqi syaklan wa madmunan bi suratin la yunkirul munsif annaha aslat hadarah ummatan istaqat an takuna kama qala rabbul alamin ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi dengan kan sebelumnya udah ada Nasr aja kan sama ini. Tapi setelah datangnya Al-Qur'an, hadis nabawiyah, datangnya adanya Rasulullah, jadi seakan-akan dengan adanya mukjizat ini tuh, dengan datangnya Islam yang dibungkus dengan agama Islam di sini, hadarah Arab, peradaban di Arab dan peradaban Islam itu semakin maju, malah bahkan bisa disebut sebagai asas dari adanya hadarah di sini ya kan? Islam itu kan kalau yang namanya sejarah Islam itu dimulai dari lahirnya Rasul, tapi kalau misalnya hadarah itu dari hijratul Rasul. Jadi ketika Rasul ke Madinah itu peradaban Islam itu dimulai, adanya sistem pemerintahan, terus adanya piagam Madinah dan sebagainya. Itu kan bagian dari peradaban yang hadarah yang di sini yang diasas, yang dibentuk dan dilandasi oleh Islam gitu loh. Jadi Islam di sini membawa satu peradaban yang baru. Otomatis dengan adanya peradaban yang baru, peradaban yang Islam ini di sini umat Islam pasti mempengaruhi juga bentuk dari Nasr, bentuk dari yang nanti jadi sebuah makol. Kalau dulunya cuma sekedar Nasr yang di sini tuh ada apa? Bukan ya syair beda ya, syair Nasr yang zaman dulu tuh cuma Al-Kahin, apa sih namanya itu, mantra-mantranya kah itu kan Nasr. Nanti ketika masuk ke sudut Islam beda lagi, bukan itu lagi gitu. Nanti kita akan bahas di sini, itu namanya tatawurnya kan. Nah, ittakhudhu bil asbab allati amaddaha biha hadzal din al-qayyim. Falida fa inna tu'addu hadara ijaziyah qiyasan li halil Arab anidaka. Jadi asbab yang menjadikan sebab adanya hadarah Islamiyah dan meningkatnya hadarah Islamiyah di sini adanya agama Islam itu sendiri gitu loh, dengan adanya Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Dan di sini hadarah yang dimunculkan Islam dengan Rasulullah SAW sebagai apa sih namanya role modelnya, sebagai pimpinan umat di sini, itu tuh yang menjadikan menjadi mukjizat, sebagai yang mengalahkan apa-apa yang pernah dimiliki oleh kaum Arab dulu. Jadi mengalahkan
kaum Arab yang dulu tuh pandai dalam berbahasa, fasohah lisan itu dikalahkan semua ini gitu loh. Dan bentar. Halo? Bentar anak, masih ada enggak? Nanti nanti aja jam 11-an lah. Oh, nggak jam 12 insya Allah. Soalnya ya, Waalaikumsalam. Apa nih ya? Nah, kita ulang lagi. Jadi di sini kita bisa lihat peran Islam itu yang nanti akan mempengaruhi gimana Nasr yang nanti menjadi yang Nasr yang menjadi benihnya makol yang sekarang kita lihat sampai saat ini. Nah, laqad tanazzal Qur'anul Karim kitaban mu'jiz la huwa syi'run wa la huwa nathar. Quran itu bukan suatu mukjizat. Quran itu adalah suatu mukjizat yang dia bukan syiar dan yang bukan syiar dan bukan nasr, tapi apa? Kalamullah. Nah, setelah dan di sini kita menemukan 2 poin. Pertama, bahwasannya mukjizat Rasulullah yang Al-Qur'an kalamullah, dan yang kedua hadis nabawi. Nah, di sini ada 2 jenis mukjizat yang menjadi asas dari hadarah Islamiyah itu sendiri. Nah, yang paragraf terakhir, tilka hiya al-mu'jizatu Islam al-ula mumathatun fil Qur'anil Karim wa amal mu'jizah asaniyah tatamasalu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika faqad utiya jawamiul kalim alladhi yusaf bi annahu lam yasma'in nas bikalam qattun a'ammu naf'an wal aqsadu lafdhan wal a'dalu waznan wal ajmalu madhhaban wal akramu matlaban wal ahsanu mawqi'an wal asalu makhrajan wal afsahu ma'nan wal abyanu fahwan min kalamihi. Jadi di sini menjelaskan gimana sih hadis nabawi syarif yang pertama menjelaskan Al-Qur'anul Karim yang dia itu yang Al-Qur'an di sini adalah kalam mu'jiz, kalamullah gitu. Ada dalilnya, ada ini Allahul ladzi ahsanal hadits kitaban mutasyabihan. Nah, itu nanti seterusnya. Terus juga yang kedua jelasin tentang hadis, bahwasannya hadis nabawi itu lam yasma manusia itu belum mendengar manfaat yang luar biasa dari hadis nabawi di sini, belum mendengar hikmah sefasih dan sebagus yang di hadis nabawi di sini. Hadis nabawi kan berarti kan kalam Rasulullah kan? Itu. Nah, ini berarti di paragraf ini kita udah menentuin, kita udah tahu 2 mukjizat punya Rasulullah SAW kan, Al-Quran dan hadis. Setelah itu gimana sih apa sih pengaruh dari hadarah Islamiyah ini yang didasari dengan Al-Quran dan hadis di sini kepada makol? Nah, kita akan bahas sih penjelasan setelahnya. Ketika ini didasari dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bisa kita tarik. Kaifa kanat ahamiyatul kitabah wal qiraah fi asri sadrul Islam. Jadi qiraah sama kitabah pada masa sadrul Islam, kapan masa sadrul Islam tadi? Rasul sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gimana sih pentingnya kitabah? Bukunya? Kitabah belum ada. Yang mau pakai? Gimana sih pentingnya kitabah sama qiraah? Ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama, mundu awalu marrah bada yatanazzalu fihal wahyi, ketika wahyu pertama kali diturunkan, ala i'la'i sya'nil qiraah wal kitabah bi uslubil amri al wujubi muakkad an tariqit tikrar. Jadi ketika wahyu itu diturunkan pertama kali, nuzulil wahyi, ketika wahyu pertama kali turun, wahyu apa yang pertama kali turun? Itu namanya amr. Itu suatu perintah. Perintah itu menunjukkan alal wujub. Wujub ini perintahnya menunjukkan tentang apa? Membaca. Dan di sini terlihat jelas kan dengan adanya perintah pertama untuk membaca, berarti secara nggak langsung menunjukkan tingginya sesuatu amaliyah membaca itu sendiri gitu loh. Paham? Nah, karena apa yang li'annahu ma min sabirin illa ilm wa ta'allum ma lam yu'lam illa an tariqil qiraah. Karena enggak dalam belajar, mengajar dan dalam semua hal itu enggak bakalan terlepas dari yang namanya membaca. Membaca di secara luas, enggak cuma membaca buku, membaca
baca artikel dan sebagainya, tapi ini membaca keadaan, membaca ini dan itu, membaca secara luas ya, bisa jadi diartikan seperti itu. Nah, dan sedangkan ketika untuk tahsilul ilm kita tuh dengan qiraah, terus kitabah juga mempunyai peran di sini. Ternyata kitabah di sini wal kitabah allati yusajjilu biha kulla jadid, dan kitabah di sini yang berperan untuk mencatat dan untuk mendokumentasikan sesuatu yang baru. Nah, jadi di sini selain qiraah juga di sampingnya didukung dengan adanya kitabah gitu, paham? Jadi apa poin penting pertama tentang ahamiyatul qiraah wal kitabah? Yang menunjukkan pentingnya qiraah dan kitabah itu apa sih, Mas Sudul Islam? Apa? Wahyu pertama yang turun. Wahyu pertama yang turun di sini adalah perintah kewajiban untuk membaca, dan dibarengi dengan apa? Dengan kitabah. Yang kitabah itu yang mencatat semua hal-hal baru gitu. Alati usajil kula jadi. Nah, selanjutnya selain wahyu yang turun pertama kali itu adalah menunjukkan tentang ahamiyatul qiraah wal kitabah, ternyata ada poin penting yang kedua, kita akan menemui juga bahwasannya wali ahamiyati sya'nil kitabah wa jalliha, paragraf terakhir, aqsamallahu azza wa jalla bi alatiha wa hiya al-qalam. Jadi selain menunjukkan perintah untuk membaca ini yang iqra, ditunjukkan juga bahwasannya saking pentingnya kitabah yang ditunjukkan dengan qasam itu apa? Sumpah. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bersumpah dalam Al-Qur'an dengan alat menulis. Apa alat menulis? Al-qalam. Di ayat nun wal qalami wama yasturun. Di ayat ini menunjukkan itu kan dengan kata nun. Nun itu kan artinya nun wal qalami mansur, dengan wal qalam di sini adalah adalah uslub qasam. Uslub sumpah gitu loh, uslub qasam. Dan qasam di sini menggunakan alatul kitabah. Nah, jadi menunjukkan apa? Ahamiyatul kitabah. Alati min sya'ni jalalati kitabah aqsamallahu ta'ala bil alatiha bi alatil kitabah wa hiya al qalam. Itu poin kedua. Poin penting ketiga yang menunjukkan pentingnya qiraah wal kitabah ketika perang Badar. Inda waqi'ati asri Badar. Asri itu tawanan. Ketika adanya tawanan perang Badar. Jadi dikisahkan dalam tawanan perang Badar di sini, ketika tawanan dari orang kafir Quraisy ingin dibebaskan, ada tebusannya, fida tebusan, ada tebusannya. Apa tebusannya? Ayyu'allim al-wahid minhum ashrah min sibyanil Madinah al-kitab wal qiraah. Jadi setiap orang yang mau ditebus, yang mau keluar, yang mau bebas dari tawanan di sini harus mengajarkan 10 orang dari anak-anak Madinah di sini kitabah wal qiraah. Jadi secara nggak langsung ketika itu menjadi sebuah tawanan, yang menjadi sebuah tebusan, itu menunjukkan apa? Pentingnya qiraah wal kitabah kan? Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Jadi selain kitabah dan qiraah sebagai peran di dakwah Islamiyah di sini, itu kan termasuk peran dari dakwah Islamiyah ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan sebagian sahabat untuk belajar selain bahasa Arab. Apa dalilnya? Nah, ini seperti kisahnya nih di paragraf awal. Kisahnya siapa nih namanya? Zaid bin Sabit. Ini dikisahkan bahwasannya Zaid bin Sabit ini pergi ke bertemu dengan Rasulullah. Nah, kita langsung ke ini ya, matanya ya nih. Fa innahu lam yaktafi bid-da'wah ila ta'allumil arabiyyah qira'atan wa kitabatan faqat. Jadi enggak cuma belajar bahasa Arab qira'ah wal kitabah faqat, bal laqad da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabahu ila ta'allumi ghairil arabiyyah mundu muqaddimihi ilal Madinah ala nahwi ma warada fil Bukhari an Zaid bin Thabit. Jadi Rasulullah SAW tuh nggak cuma menyuruh untuk belajar bahasa Arab, kitabah qiraah, tapi juga belajar ghairul arabiyyah, belajar selain bahasa Arab. Apa buktinya? Yaitu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang kisah ini diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Apa ceritanya? Atan Nabi
sallallahu alaihi wasallam hina muqaddimihi al-Madinah. Ketika datang ke Madinah, faqila dikatakan hadza min Bani Najjar. Ini Bani Najjar. Bani Najjar itu nama suatu kaum, suatu bani. Wa qad qara'a 17 surah min Al-Qur'anil Karim. Yang telah membaca 17 kali 17 surah dalam Quran Karim. Faqara'at alaihi. Dibacakanlah Rasulullah. Fa'ajabahu dzalika. Faqala ta'allam bisu Rasulullah bilang, ta'allam kitabal yahud. Belajar juga kitab orang Yahud. Maksudnya di sini tuh bahasa orang Yahudi gitu loh. Fa inni ma amanahum ala kitabi fa fa'altu fama madha li nisfu syahrin hatta hadzaqtuhu fa kuntu aktub lahu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu. Afan itu fa qara'tu alaihi. Fa qara'tu alaihi itu ini Zaid bin Sabit kan salah. Tadi berarti ini kan tadi antara Zaid bin Sabit dan Rasulullah. Jadi Zaid bin Sabit di sini berdialog dengan Rasulullah SAW. Jadi inti dari dialognya beliau dengan Rasulullah bahwasannya pembelajaran bahasa asing lain, contohnya itu adalah bahasa Yahudi, kitab Yahudi di sini adalah hal yang penting untuk berdakwah gitu. Famama dolini syahrin hatta hadaqtuhu selama nisfu syahrin setengah bulan di sini hatta hadaqtuhu tuh sampai menguasai benar-benar menguasainya. Fakuntu aktubu aktubu lahu ilaihim. Jadi beliau ini menulis, Zaid bin Sabit itu menulis risalah untuk orang-orang Yahud untuk berdakwah gitu loh. Jadi otomatis kalau misalnya nih kita mau misalnya dalam zaman Rasulullah itu mau berdakwah, mengirimkan surat-surat untuk menyeru kepada agama Islam, apakah akan menulis dengan bahasa sendiri, bahasa Arab, bahasa Islam, bahasa Al-Quran? Tuhan nggak bakalan sampai maksudnya ke orang-orang yang kita tuju gitu loh. Jadi otomatis ketika mengirim surat yang dikirimkan ke amsor-amsor ke raja-raja, otomatis itu menggunakan bahasanya mereka. Kalau imakana itu kitabah atau qaul, paham? Jadi sebenarnya sebagai orang yang disuruh untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan pesan itu otomatis harus menguasai banyak bahasa-bahasa yang ditunjukkan gitu loh. Ya sama seperti halnya ini ketika mau nulis buat beliau buat orang-orang Yahud untuk misalnya untuk mukatabat, untuk perjanjian, otomatis ya menggunakan harus menguasai bahasa mereka juga gitu loh, paham? Itu. Dan ketika nanti udah disampaikan tuh kan dengan bahasa orang-orang yang kita tuju, ketika balik lagi suratnya ke Rasulullah, berarti otomatis yang harus membacakan pakai bahasa Arab ketika nyampein translator. Jadi otomatis dari zaman dulu tuh kegiatan penerjemahan tuh udah ada gitu loh. Jadi emang harus skill yang harus dikuasai, nggak cuma zaman sekarang gitu loh. Nah itu ini dari faedah dari ya salah satu faedah dari hadis tentang untuk belajar bahasa asing selain Arab gitu loh. Karena emang sangat dipentingkan untuk mendukung sarana untuk dakwah, baik itu dakwah ke Islam atau nanti untuk pembelajaran bahasa ya. Misalnya kita pembelajaran materi aja lah. Kalau misalnya nih dalam penyampaian seperti ini gitu ya. Kalau misalnya untuk menjelaskan ke sesama teman kita tentang suatu pelajaran, otomatis kita kan udah kayak melakukan suatu translator, kita melakukan suatu kegiatan penerjemahan. Kita lihat nih bahasa Arab, kita sampaikan ke teman-teman dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kan suatu bentuk penerjemahan dan bentuk penguasaan bahasa. Jadi kita nggak cuma harus menguasai bahasa Indonesianya aja, tapi menguasai bahasa Arab. Jadi supaya untuk menyampaikan ke orang lain tuh lebih mudah dan supaya makna yang tersampaikan tuh lebih sampai gitu. Itu salah satu faedahnya. Nah, ini poin keberapa? Keempat. Sekarang poin kelima. Jadi setelah adanya kitab dan qiraah, ternyata nggak berhenti di situ. Semakin luasnya Islam yang menyebar di kalangan di Jazirah Arab ya atau di tempat lainnya, otomatis di sini banyak keperluan yang membutuhkan yang namanya kitabah.
Nah, di sini dari sinilah berangkat dari apa sih? Dari Itisaul Masahah, hayah. Itisaul Masahatil Hayah Al-Islamiyah. Tersebarnya agama Islam di mana-mana. Terus tatawurnya, perkembangannya, tasya'ubnya, bermacam-macam kabilah-kabilah, bermacam-macam penduduk. Terus juga dari daerah negara-negara tuh berjejeran, maksudnya beda-beda gitu. Dari sinilah mementingkan ada yang namanya Tawaif minal kutab. Jadi Rasul itu punya sekumpulan orang yang mempunyai wadifah, mempunyai pekerjaan sebagai kutab. Jadi sekretaris, penulis yang mencatat kepentingan-kepentingan yang ada, baik baik bersama Rasulullah itu sendiri atau nanti dalam kepentingan-kepentingan antara orang lainnya, antara umat Rasulullah yang lainnya. Jadi di sini poin yang keempat apa? Li Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaif minal kutab. Kutab yang penulis. Siapa aja sih? Pertama, yang bertugas sebagai penulis wahyu, kitabatul wahyi siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai ketuanya. Nah, terus yang kedua, ketika Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu nggak ada, ghoba, ketika ghaib lagi nggak berhalangan, ada wakilnya. Siapa? Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit. Nah, udah ini yang kedua. Poin yang kedua. Terus yang ketiga, selain kita kutabil wahyi, ada juga yang mencatat keperluan dan kepentingan Rasulullah. Yaktub alladhi yaktub Rasul baina yadayhi fi hawaijihi. Siapa? Khalid bin Sa'id bin Al-As. Dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Udah, itu poin ketiga. Poin yang keempat, kutabi Rasul. Ada yang mencatat perkara-perkara antara manusia, antar umat Rasulullah. Jadi perkara-perkara yang di sekitar umat Rasul itu nanti ada yang mencatat gitu loh. Ya baik dari segi, bisa jadi dari segi ini gimana perkembangan dakwah di sini dan sebagainya. Pokoknya alladzi yaktub ma bainan nas. Siapa tugasnya siapa? Mughirah bin Syu'bah dan Husain bin Namir. Nah, udah itu. Ada juga yang bertugas untuk menulis bainal qaum wa qabail wa miyahihim, yang menulis antara setiap kabilah, kan ada banyak kabilah tuh, dan tiap kabilah itu mungkin ada di antara kabilah-kabilah itu ada hubungan atau ada perjanjian dan lain sebagainya. Dan ini yang bertugas untuk mencatat tuh siapa? Abdullah bin Arqam dan Ala bin Uqbah al-Hadrami gitu. Habis itu ada juga Hanzalah bin Rabi bin Ukhay Akthum bin Saifi Khalifah. Kana katibu min kutabi Rasul idza ghalaba an amalihi fa ghalaba alaihi ismul katib. Oh, ini lanjutannya atasnya. Ini contohnya lainnya. Contohnya ada Hanzalah bin Rabi, itu kutab Rasul juga. Ya. Ini tentang kutab Rasul. Ini yang poin berapa? Kelima ya. Jadi apa intinya? Wujudul kutab li Rasul alladzi yadullu ala ahamiyatu sya'nil kitabah. Itu poin pentingnya secara ringkasnya. Tapi secara tafsil yang tadi Ana jelaskan. Nah, ini poin keempat. Sekarang poin kelima. Sebelumnya kita membahas tentang ijtimaiyah dan diniyah kan. Kita membahas tentang agama, terus tentang sosial. Sekarang kita akan bahas tentang sia-sia. Jadi kitabah juga berperan dalam sia-sia, dalam politik. Apa contohnya? Itu contohnya adalah irsalur rosail ilal umara wal mulukud dual ala yad'uhum ilal islam alladhi yad'uhum rasul ilal Islam. Jadi dengan adanya risalah-risalah, dengan adanya surat-surat ya, dengan surat-surat yang dikirimkan ke para petinggi-petinggi negara, para raja-raja di setiap negara di sini, menunjukkan ahamiyatul kitabah, pentingnya kitabah dalam bidang apa? Dalam bidang politik. Nah, dalam bidang siasah, atau dalam bentuk, atau dipakai ketika tasaluh wa tahaluf, ketika perjanjian-perjanjian. Nah, itu juga dalam bentuk politik juga. Ini pentingnya kitabah dalam bidang politik. Jadi ada berapa bidang tadi kalau misalnya di ini? Apa aja? Diniyah, istimaiyah. Diniyah itu Islamiyah ya. Diniyah, istimaiyah sama dalam diniyah itu apa contohnya?
Tadi menulis wahyu. Nulis wahyi. Istimaiyah apa? Ya, kita hawa izin. Ya itu kitabah juga Hawai Jinas. Terus juga Waqiah Badar. Itu Waqiah Badar tuh istimaiyah juga, diniyah istimaiyah. Oh iya. Terus kalau dalam segi sia-sia tadi apa? Irsalur, Rosail, Ilal, Umaro, Wadual. Ini adalah ahamiyatu sya'nil kitabah. Dan juga peran kitabah dalam peran menulis di sisi-sisi sisi Islam, yaitu dari segi istimai, diniyah dan sia-sia. Inna nasr qad tahaqqaqa lahu min al-asbab ma makanahu min an yanhadana nahdatan kabiratan ala mustawal madmun wa tanawwal jada wa ta'thir asyadid. Wa buruzu hadzal laun al-kitabi alladhi atlaqa alaihi ismu Rasail wa huwa lati yara ad-doktor Abdul Latif Hamzah. Nah, jadi kan sebelumnya kita belajar Nasr maksudnya yang di zaman siapa? Qoblal Islam. Dan sekarang ketika udah masuk Sudrul Islam itu udah mulai yutlak sebagai Ismul Rasail gitu. Berubah Tapi zaman dulu dia belum dibilang Rasail, benar Rasail gitu loh. Tapi ada cendekiawan ulama-ulama zaman ya yang mengkaji sejarah ini, contoh salah satunya Dr. Abdul Latif Hamzah yang mengatakan bahwasannya udah mulai disebut dengan Rasail gitu sebenarnya gitu. Dari sini setelah kita melihat teori-teori terus pentingnya kitabah, di sini kita akan melihat contoh kitabah. Contoh dari kitabah fi Sodril Islam. Itu ada di sini ada 2 contoh. Pertama, Risalatun Nabi ila Wa'il Ibnu Hajar Al-Hadrami wa qaumi haitsu qala. Nah, ini risalahnya. Min Muhammad Rasulullah ilal aqyal al-abahilah. Aqyal al-abahilah itu artinya al-muluk wal umara al-azim. Min ahli Hadramaut, tinggal di Hadramaut. Biqami salat apa? Ininya pesan dari Rasulullah, iqamatis salat, ita'iz zakah, fitayah asyad. Fitayah itu tentang asyad ghairu sa'ima aw ra'iyah. Jadi untuk menunaikan zakat, kalau ada yang punya pengembalaan, ya itulah apa sih had zakat nih, ngomongin had zakat. Wa taimah li sahibiha wa fi suyub al-khumus. Suyub itu mal al-madfun. Mal madfun. Khumus itu 1/5. Jadi zakatnya 1/5 di mal al-madfun di sini. La khilat wala riwat wala syinak wala syighar. Ini ngomongin tentang zakat semua. Khilat itu berarti nggak boleh ketika menghitung-hitung jangan mencampur antara ibil dan ghanam gitu. Bakulu muskir haram. Nah, ini adalah risalah Rasulullah gitu loh. Ini yang menunjukkan ada kitabah zaman ada kitabah zaman Rasul dalam bentuk risalah gitu. Wa haqqan la yumkin an nakhla ala hadhihi risalah asy-syarifah wa ma fiha min maqal aw aqwalir Rasul sifatil maqal al-istilahi. Jadi di sini tuh di risalah Rasulullah itu sudah terpapar dan tercermin bahwasannya ini adalah seperti makol secara istilahi. Tapi ini bukan makol zaman sekarang, tapi secara tersirat aja gitu loh. Tapi maksud dari sini bukan menunjukkan kalau ini itu adalah makol, tapi ini menunjukkan dakwah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara covernya aja, secara cover terus secara bentuk-bentuk ini adalah mirip dengan makol secara istilahi gitu. Apa sih yang menyebabkan risalah Rasulullah di atas, yang salah satunya di atas ini sebagai makol, maksudnya sebagai mempunyai ciri-ciri makol? Apa sih yang sama antara makol dengan risalah Rasulullah? Nah, kita akan nyebutkan setelah ini. Ada berapa poin? Ada 3 poin. Ada 3 poin yang dari risalah ini kita bisa sebut hampir menjadi cikal bakalnya makol. Nah, apa poin pertama? Poin pertama adalah surah ikhbariyah tahmil fikroh asasiyah. Jadi di sini itu adalah ikhbar. Ini adalah bentuk ikhbar, kabar, yang dari kabar di sini ada fikroh asasiyah, ada gagasan pokok dan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, dan setelah ada fikroh asasiyah, akan muncul setelahnya adalah fikroh far'iyah. Paham? Jadi setelah ada fikroh asasiyah,
ada titik poin penting utama gagasan pembahasan di makol ini, di risalah ini, yang dari jutah tahu lahir setelahnya ada anak-anaknya. Anak-anak pembahasannya itu apa aja. Nah, itu yang menjadikan kenapa disebut risalah zaman Rasul di sini kayak mengambil secara makna istilahi makol gitu. Poin yang kedua itu adalah surah mujazah wa ibaratun murakkazah ta'ammada ila isolil fikrah. Isinya tuh mujaz. Mujaz itu apa? Dikit tapi maknanya luas gitu loh. Ibarah murakkazah, tarkis, ya itu fokusnya ke situ gitu loh. Fokus ke situ untuk isolul fikrah, untuk menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan gitu. Wala ta'tamidu ala istina'id au takalluf. Jadi enggak ada beban gitu dalam penyampaian, yang ngalir aja gitu kan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga apa? Laqad hamalat hadhihi risalah asy-syarifah qadron. Poin ketiga. Afan. Ketiga, kenapa risalah Rasulullah SAW di sini disebut sebagai cerminan dari makol secara istilahi gitu. Poin yang ketiga itu apa? Hamalat hadhihi risalah asy-syarifah qadron 'aziman min anasirul maqal. Wa tastati'u an tarafiha ad-daur al-i'lami al-ittisali aw as-sahafi ala khairi wajhin fi suratin bakirah musyrikah mundu fajril Islam. Jadi di dalam itu ada anasirul maqal. Anasirul maqal itu apa? Ya mungkin bisa jadi ada muqaddimah, ada isinya gitu loh. Jadi di sini dalam risalah ini ada anasirul maqal, dan di dalamnya itu adalah ada daur al-i'lami, ada peran untuk menyampaikan apa gagasan yang ingin ditujukan oleh nulis itu. Jadi dari sini kita bisa lihat apa sih persamaan, apa sih bentuk poin-poin penting kesamaan kenapa risalah yang dari zaman Rasul di sini disebut sebagai cerminan dari makol secara istilahi. Nah, ini ada contoh-contoh soal nih. Contohnya nih. Man namudaj minal kitabah fi sadril Islam. Apa contohnya? Jadi ini surat Rasul di sini adalah namudaj dari kitabah fi sadril Islam. Terus ada soal ba'daha. Ma'asurah al-mutasawiyah bainal maqal wa risalah. Apa? Nah, itu yang tiga ya tadi yang kita sebutin, itu namanya masuknya ke surah al-mutasawiyat, wajhut tasawi baina risalah wal maqal itu. Paham? Habis itu ada contoh kedua. Contoh risalah Umar bin Khattab fil qada ila Abi Musa al-Asy'ari. Tu'addu mithalan raqiyan wa namudajan mutaqaddiman fi hadzal majal. Nah, ini. Tapi kalau nggak salah dokter itu biasanya minta satu contoh aja nggak apa-apa. Tapi ya untuk kita tahu bersama aja ini. Dan nah setiap kali ada risalah itu ada yang namanya di buku ini tuh ada yang namanya tahlil wa dirasat wa ta'liq. Apa itu tahlil wa dirasat wa ta'liq? Jadi di sini dari ketika kita membaca risalah kita kayak dipretelin gitu loh, kayak kita nyebutin ini tahlil apa yang dimau dari makol, dari risalah ini tuh apa, mau makol ini itu apa bentuk bagaimana susunan kalimatnya, susunan penyusun paragrafnya, mana muqaddimahnya, mana isinya, mana penutupnya, kelebihannya tuh apa, lugohnya gimana, itu namanya nanti masuk ke tahlil wa dirasat, dan itu bakalan dibahas di bab terakhir. Tapi sebenarnya di setiap makol itu ada. Nah, tapi ya secara sedikit. Contohnya tadi yang suratut tasawi atau surah al-mutasawiyah baina risalah wal maqal, itu tuh udah masuk ke tahlil wa dirasat wa tahlil di risalah Rasul, paham? Sekarang kita ke dirasat wa tahlil wa dirasat Kak. Sama aja. Dibalik aja. Nah, setelah itu ke risalah punya Umar bin Khattab. Nah, yang pertama itu kita langsung ke tahlil wa dirasat aja ya. Jadi nanti kalau madmun nanti mungkin cuma dijelaskan secara isi risalahnya itu apa, nanti baca sendiri aja. Karena emang manhajnya dokter juga biasanya kayak gitu. Makanya nggak didakikin secara makna itu tentang amal fardatnya apa satu-satu, nanti itu tugas kalian nyari satu-satu ya. Gimana? Nah, langsung ke nih. Inna hadhihi risalah kadzalika tu'addu fi mawdhi'iha wa uslubiha wa binaiha namudajan akhar lil maqalah fi ahdi khulafa'ir rasyidin. Nah, jadi yang tadi pertama itu kan saat Rasul masih ada, masih di bi'sati Rasul. Sekarang di zaman Khulafa Rasyidin. Nah, jadi Sadrul Islam itu punya dua contoh. Yang pertama saat Rasulullah masih hidup, yang kedua ketika zaman Khulafa'u Rasyidin.
ketika zaman Khulafaur Rasyidin kita ambil surat dari siapa? Umar bin Khattab ke Abi Musa al-Asy'ari itu. Apa sih suratnya gitu? Apa sih? Gimana sih tahlil sama dirosatnya? Apa sih yang bisa kita pelajari? Pertama, itatanawalu qadiyatun hayyah. Jadi permasalahannya tuh hidup gitu loh. Jadi bukan permasalahan yang ada di zaman itu aja, tapi hidup dari zaman itu ke zaman yang lainnya. Itu namanya qadiyah hayyah gitu loh. Paham? Bal hiya min ajallil qadaya allati yahtajuhal insan. Jadi perkara ini qadaya di sini permasalahan itu bakalan sering dirasain oleh orang. Gitu. Berarti itu namanya qadaya al hayyah. Qadiyatun hayyah. Jadi qadiyatun hayyah itu ya disebut bisa dikatakan itu bakalan sering dipakai atau bakalan sering terjadi di kalangan manusia itu sendiri gitu loh. Likuli zaman wa fi kulli makan gitu. Wahya in wujihat ila syakhsin bi'ainihi illa annahu lam yakun maqsudan lidati faqat. Walaupun Umar bin Khattab itu menulis untuk Abi Musa al-Asy'ari, tapi sebenarnya bukan buat Abi Musa al-Asy'ari aja. Wa innama likaunihi waliyan yumathilu annas wa yaqumu ala umurihim wa syu'uni hayatihim. Tapi posisinya di sini Abi Musa al-Asy'ari itu sebagai wali. Otomatis ketika Umar bin Khattab ngirim surat ke walinya dulu kan, nggak ngirim ke rakyatnya. Tapi baru ketika udah ngirim ke wali disampaikanlah ke rakyat. Jadi di sini kan surat yang dimaksudkan untuk dari Umar bin Khattab ini nggak bersifat khusus pada satu orang kepada walinya aja, tapi nanti walahir juga disampaikan oleh wali itu ke rakyatnya gitu, paham? Gitu. Nah, setelah itu gimana sih isi dari makolnya milik Umar bin Khattab? Makol afan. Apa sih isi risalah dari Umar bin Khattab itu apa? Waqad jaa bina hadhihi risalah aw hadhil maqalah mutakamilan haitsu tahaddatsa Umar sari'an fil bidayah. Jadi al-muqaddimah. Jadi makolnya risalahnya tuh mutakamil, lengkap dengan susunan-susunannya. Pertama ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya itu yang mana, yang paragraf pertama tadi. Fa innal qada faridatun muhkamah, sampai satu paragraf itu namanya muqaddimah. Muqaddimahnya apa isinya? Ahamiyatul maudu. Nah, isinya adalah pentingnya maudu yang mau dibahas sama Umar bin Khattab di risalah itu apa. Setelah itu masuk ke maudu. Maudu itu apa? Isinya tuh anasir tahaqququhu tafsilan wa tahlilan wa tahdidan hasba ma yaqtadihi dzalik. Jadi isinya kayak tahlil muskilah, tafsilnya itu apa yang mau disampaikan tuh masuknya ke isi maudu ini. Ma dzikir asbab wa istikhdamil qiyas wa i'la'i min sya'nil aql wal muahhal lidabtil ahkam. Nah, itu istilahnya tuh mengisi sebab-sebabnya, terus kayak dipikirkan secara kiasinya tuh gimana dan lain sebagainya. Tapi itu masuk ke khotimah. Khotimah tuh isinya apa? Natijah dari apa yang mau disampaikan, atau khulasatil qaul, apa sih terperinci yang mau disampaikan oleh rincian yang mau disampaikan oleh Umar bin Khattab tuh sebelumnya tuh apa sih? Nah, gitu. Ini dari segi apa? Tatanan isi susunannya. Sekarang dari segi uslub. Wa liyahamiyatil maudu wa jalalihi fa innaka tulahid annal uslub qad ghalaba 'alaihi al-wuduh. Jadi uslubnya itu jelas. Enggak pelit-pelit, mungkin enggak terlalu susah dipahami. Uslubnya itu jelas. Wa ila isya'nil haqiqah. Jadi secara hakikat enggak banyak majaz. Walidzalika faqad qalla fi sya'nul khayal. Jadi enggak ada khayal. Jadi enggak ada maksudnya jelas itu loh hakikat. Enggak dibuat-buat, enggak. Misalnya kan kalau zaman sekarang kan ada kayak coba kita bayangkan, bukan hoax. Coba kita berimajinasi. Jadi seakan-akan jadi kayak banyak majaznya. Seperti apa? Mendengar bulan itu kan enggak, itu namanya majaz. Jadi di risalah milik Umar bin Khattab tuh jelas, enggak banyak khayal gitu. Jadi dia wadih gitu kan. Nah, ini maksudnya dari ini namanya tahlil wa dirasat maqal dari tahlil wa dirasat risalah punya Umar bin Khattab. Nah, ini kita udah selesai di masa asri Sadrul Islam. Kapan masa Sadrul Islam itu? Sekarang kita ke maqal fi asri Bani Umayyah. Di sini kita akan menemui satu tokoh namanya Abdul Hamid bin Yahya. Abdul Hamid bin Yahya di sini terkenal dengan risalahnya. Bahkan ada yang bilang Futihatir risalah bi Abdul Hamid. Jadi seakan-akan risalah itu ada
Saat Abdul Hamid. Pertama kali di Abdul Hamid, tapi nggak demikian ya. Yang kayak kemarin udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, apa yang kita temui di Bani Umayyah di sini? Najid annal kitab al-faniyah min khilali rasailihi al-adabiyah qad balaghat min tatawur wa ruqi mablaghon yutamatsalu bihi wa yuhtadi bihi. Jadi udah semakin naik, semakin meningkat nih makol di sini, perkembangan makol sampai menjadi yutamassal wa yuhtadi. Jadi sebagai contoh penulisan makol gitu loh. Di sini di zamannya Bani Umayyah. Dan risalahnya, dan yang terkenal dari Abdul Hamid bin Yahya itu apa? Risalahnya Idal Kutab tu'addu maqalan naqdiyan tatahaqqaqu fihi ahammu simatil maqal al-hadith wa khasasi al-faniyah. Jadi risalah milik Abdul Hamid itu punya anasir-anasir yang anasirnya di sini bisa dibilang hampir sama seperti anasir maqal zaman sekarang gitu. Apa sih yang membuat risalahnya beliau itu disebut hampir sama dengan simat maqal zaman sekarang? Apa sih khosoisnya? Apa? Yang pertama, yu'aliju maudu'an hayyan. Apa yang pertama? Yu'aliju maudu'an hayyan. Ya tadi qadiyah hayyah yang dibahas itu hidup selalu gitu loh. Maksudnya selalu hidup di antara manusia. Pembahasannya itu terus-menerus itu loh. Universal ya, nggak mati. Bukan ya universal apa ya? Selalu dibutuhkan, selalu terjadi di antara manusia-manusia itu, di antara kita gitu loh. Layaqifu fihi al-hadits anda ahdi alladzi qila lahu. Jadi nggak cuma di zaman dikatakannya beliau hidup itu loh, tapi sampai setelah beliau nggak ada, sampai zaman saat ini tuh masih ada. Itu namanya maudu'an hayyan. Terus yang kedua, surah Ghoyatut Tarkiz. Surahnya apa? Gambarannya, penyampaiannya ini secara tarkis, fokus. Jadi nggak melebar kemana-mana. Kalau bahasnya itu aja. Itu khosois simatnya makol milik yang ada di makol, yang ada di risalahnya Abdul Hamid. 2 aja Kak. Abdul Hamid bin Yahya, 2 aja. Nanti kalau ada ya baca lagi mungkin, kalau belum nanti temuin. Mana risalahnya ini? Yaqulu Abdul Hamid Al-Katib fi muqaddimati hadhihi risalah. Ini muqaddimahnya, Mbak baca sendiri ya. Ini aradul risalah, ini ininya. Apa arad isinya? Itu isinya. Terus khotimahnya tuh ba'daha baliknya. Gitu. Suma yaqulu fi khotimati hadhihi risalah ba'da an hadzara min safasifil umur. Ini khotimahnya. Apa safir Allah Kak? Aduh, anak belum nyari safasif. Bentar. Saf ya. Nanti dulu ya. Nah, ini risalahnya Abdul Hamid bin Yahya. Nih, haqqan laqad sadaqa Abu Ja'far Al-Mansur Al-Khalifah Al-Abbasi hina qala. Khalifah Abbasi namanya siapa? Abu Ja'far Al-Mansur tuh pernah bilang, qala Banu Marwan bi hati Asya bil Hajjaj wa Abdul Hamid bin Yahya wa muadzin al-Ba'labaki wa min ajabin fi hadhihi risalah an yuradul katib fi khatimati lafdati al-maqalah. Jadi intinya tuh tiga orang yang luar biasa dari Banu Marwan. Banu Marwan itu siapa berarti? Umayyah kan? Umayyah ya. Marwan. Ini kan Khalifah Abbasiyah kan khalifah setelah setelah dinasti Bani Umayyah kan. Jadi kayak mengatakan 3 hal yang kita tuh kalah gitu loh. Yang mereka tuh luar biasa. Nah, salah satunya itu ada Hajjaj, Abdul Hamid bin Yahya. Dan Abdul Hamid bin Yahya itu siapa? Ya itu yang tadi yang punya risalah itu gitu loh. Dan ketika wamin ajabin, dan dari suatu yang luar biasa, risalah punyanya Abdul Hamid di sini, katibnya Abdul Hamid di sini itu di khotimahnya tuh bilang lafzul maqalah muridan biha mithla hadzal laun min kitab al-adabi al-faniyah fi nasjiha wa bana'i wa uslubiha tariqatan muwajjad. Jadi intinya tuh apa? Kitab risalah punya Abdul Hamid tuh udah bener-bener menjadi
apa ya, contoh. Legend gitu ya. Ya, jadi contoh, terus jadi banyak diambil kolib, bukan kolib juga sih. Apa ya? Ya contoh itu, contoh untuk sebagai panutan kita tuh nulis makol gitu zaman dulu gitu loh. Karena dia lah seorang Terus selanjutnya, poin yang selanjutnya, poin dari apa? Ini masih ngomongin risalah Abdul Hamid. Enggak, ini ngomongin Bani Umayyah. Makol di zaman Bani Umayyah. Bal innahu la yakadu yablugh bi haddut tanzir au irsail usul alatiyan hadu alaihi hadzal fan mawdu'an wa lughatan wa usluban wa itaran wa binaan. Jadi pas kan yang pertama tadi ngomongin Abdul Hamid, kalau risalahnya itu adalah hampir sesuai dengan simat dan khosaisnya makol zaman sekarang. Apa aja, qadiyah hayyah, riwayat tarkis. Nah, poin yang kedua, ternyata makolnya beliau juga punya irsail usul, punya asas-asas yang dimana dengan asasnya ini tuh irsail usul artiyan had alaihi hadzal fan maudu'an. Jadi dengan adanya asas-asas ini tuh semakin berkembang gitu loh, semakin bangkit, semakin berkembang makol ini. Terus punya dan selain itu juga punya maudu yang khosoh gitu loh. Jadi maudunya tuh gak nyebar kemana-mana, tapi ya mauduan khos. Terus lughatan usluban, punya lugha dan uslub yang ciri khas, punya ciri khas lughatan usluban, wa itoran wa binaan. Dan di sini juga dari segi maudu, lughatan uslub itu semakin meningkat gitu loh. Walidha fa inna hadhihi risalah an-namudajah la tu'addu lama ustuju mi'a fiha syaqan mawdu'an maqalan. Tapi nah ini kayak ada kayak ada indar, ada peringatan. Sebenarnya risalah Abdul Hamid itu la tu'addu maqalan, bukan disebut makol. Walaupun bukan disebut makol, walaupun di dalamnya tuh ada unsur-unsur makol. Tapi disebutnya apa? Tapi ini hanya makol hadis ya. Tapi disebutnya namudaj, sebagai contoh aja gitu loh. Contoh yang dari mana banyak sebelum makol tuh sampai sekarang tuh udah ada. Tuh risalah Abdul Hamid tuh kayak jadi contoh dulu. Namudajil makol, tapi bukan makol ya. Ya, sebagai contoh aja gitu loh, tapi bukan makol. Tuh. Berarti ini Kak kayak pendekatan makol pada zaman sekarang kan ya? Iya, mendekati. Tapi kan otomatis tuh kayak yang namanya itu kan kayak suatu apa ya? Contoh kan. Berarti tapi kalau misalnya dalam sekarang kita nggak bisa nyebut risalah itu makol. Nggak bisa nyamain. Punya khosoisnya sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita punya nih beberapa pertanyaan. Kaifa kanal makol fi asri Bani Umayyah? Gimana? Kaifa kanal makol? Apa jawabannya? Risalah. Ini risalah Abdul Hamid. Enggak. Itu kan contohnya kaifa. Gimana sih? Itu apa? Apa soalnya Kak kaifa? Kaifa kanal makol fi asri Bani Umayyah? Yualiju. Penyampaiannya Balagot minat tatawur waruqi. Oh, itu tadi balagot Iya. tatawur. Dengan adanya apa? Dengan adanya ini risalah Abdul Hamid itu gitu loh. Waruki, nabelangan. Yutamasalu wa yuhtadi bihi. Apa yang yutamasalu wa yuhtadi bihi itu dijelasin. Kama ja'a fi risalati Abdul Hamid bin Yahya gitu. yang awal balagot ini. Balagot minat tatawur. Kaifa kanal maqal fi asri Bani Umayyah? Balagot minat tatawur waroki. Risalati Abdul Hamid bin Yahya. Kita masuk dia tadi risalah Abdul Hamid. Balagot minat tatawur waroki, nabelangan. Tatamasalu wa patah tadi. Ya, tadi. Soalnya apa tadi? Kaifa kanal maqal fi asri Bani Umayyah? Nah, habis itu soal badaha mal misal minal maqal fi asri Bani Umayyah. Risalah Abdul Hamid bin Yahya. Haitsu balagot ar-ruqi wa tatawur. Nah, itu sampai akhir. Terus ada udah itu aja sih paling.
Itu contoh-contoh ya. Disuruh contoh tuh kita buat risalah ini. Iya, risalah tuh siapa? Gak mesti isinya kan? Nggak mesti isinya sih, tapi mungkin sebutin aja tahlil wadirosatnya itu gimana? Apa sih yang bisa kita ambil dari risalah ini tuh apa gitu loh? Tata nawal apa gitu, biasanya kayak gitu. Jadi bukan isinya, jadi bukan yang dihafalin, yang dipahami itu bukan isinya aja gitu. Isinya itu cuma sekedar ringkas tahu aja gitu loh. Tapi yang harus kita tahu penulisannya tuh kayak mana sih gitu loh. Cara penyampaiannya tuh kayak gimana, kelebihannya tuh apa, kurangnya tuh apa gitu biasanya. Udah paham? Nah, sekarang kita udah dapat 2 masa. Masa Sadrul Islam sama masa Bani Umayyah. Sekarang masuk ke zaman Abbasiyah. Abbasiyah awal, Abbasiyah Tsani. Abbasiyah awal. Yaqulul aqad innal fasl aw risalah ar-ra'id al-awwal lil maqalah fil alam ala ain taba'anahum aqdaw min muhawati muntain wal bikun. Jadi di sini di pembukaan maudhu di sini disebutkan bahwasannya ra'id itu tuh kayak tiang, terus kayak pertama dari maqal di sini disebut dengan fasl atau risalah. Fasl atau risalah itu siapa sih yang melaporinya? Siapa yang yuhawil, siapa yang memperjuangkannya dan si awalnya, pokoknya dengan mufrad itulah. Alati yuqaddimu ala hadhil muhawalat siapa? Mountain wal Bekun yang orang Eropa tadi. Itu. Wa fi hadzal qaul ma yushiru ila tahaqquqil maqal fi surah launin akhar minal kitabah al-fanniyah lada asfanya al-qudama fi usuri at-tadwin. Usur tadwin itu apa? Masa pembukuan. Iya, itu di masa kapan? Apa sih? Karena kita ngomongin Abbasiyah. Jadi di sini ada surah lain, ada gambaran lain dari maqal. Kan kalau Bani Umayyah gambarannya masih risalah. Sadrul Islam juga hampir risalah. Qoblal Islam juga masih nasr sama amsal. Masuk ke Bani Umayyah dan yang usur tadwin ini maqal tuh punya surah akhar, punya gambaran lain, punya bentuk lain. Apa bentuk lainnya? Dalam bentuk fusul. Fusul apa bentuknya? Fusul mutanawiyah maudu'at wal mutanawiyatil maudu'at wal asalib. Maksudnya tahu nggak maksudnya fusul apa? Faslun. Kalau kita baca buku, biasanya ada al-faslu al-awwal, al-faslu asal itu namanya fusul. Nah, gitu. Dan bab pembahasan dari setiap bab pembahasan di sini punya maudhu mutanawiyah. Nah, ini pas zaman Abbasiyah tuh mulai gencar yang seperti ini gitu. Dan kumpulan fusul di sini menjadi satu buku. Paham? Jadi fusul al-fasl al-awwal, sani, salih sampai rabi, khamis, sadis dan sebagainya. Iya. Dan di sini itu jadi satu buku. Nah, itu zaman Abbasiyah. Ulama-ulama kita juga mulai dari zaman Abbasiyah gitu. Risalahnya panjang itu ya. Gimana? Kalau ada fusul-fusulnya. Iya. Iya, itu makanya buku tulisan berjilid-jilid. Nah, dan di sini berarti kita bisa punya soal apa? Kaifa kanat suratil maqal fi usuri tadwin fi hasil Abbasiyah. Gimana surah maqal? Apa? Wa ijma'u dzalikal fusul kitab. Udah itu intinya. Contohnya apa? Belum. Kadang setiap fasal itu ada yang maudhu'nya sama. Maksudnya ada yang masih satu maudhu' yang sejalur, yang relevan, yang masih sama gitu loh. Masih berhubungan. Tapi ada juga yang nanti beda-beda. Nah, itu masih kayak gitu. Tapi ya sama aja tetap fusul. Contohnya apa? Jahid. Risalah tuh jahid. Ya walaupun disebut risalah jahid, tapi dia berbentuk dengan fusul-fusul. Paham? Ya walaupun namanya risalah jahid, tapi dalamnya tuh fusul-fusul gitu. Contohnya apa? Mislu jahid fi kutubihi wa rasailihi lawajat taha zakhiratan bi rasail tu'adun namudajan maqaliyah raqiyah. Nah, itu contohnya jahid. Jadi kalau contohnya Bani Abbasiyah siapa? Bani Abbasiyah. Jahid. Bani Umayyah siapa? Abdul Hamid bin Yahya. Zaman Sadrul Islam.
Risalah Nabi ila Wa'il bin Hajar al-Qabilah ya. Terus pas Umar ila Abu Musa al-Asy'ari gitu kan. Di situ kita jelasin tentang risalah. Sekarang kita masuk ke risalahnya Jahid tuh apa sih isinya gitu loh. Wa ilaika namudajan min rasailil Jahid, min rasailihi allati tu'adu maqalan maudu'iyan. Maudu'iyan itu apa maksudnya? bertema Ya tabiru an fikroh muayyanah. Jadi fikrohnya tuh tentuin ini tentang apa nggak nyebar kemana-mana gitu loh. Temanya tek gitu, ada temanya gitu. Apa risalahnya Jahid tentang hasid wal mahsud. Tentang hasid itu apa, orang yang berhasad dan orang yang dihasadi gitu. Dan risalahnya beliau itu terdiri dari 3 juga, muqaddimah, arad sama khotimah. Arad sama khotimah. Habis itu langsung ke tahlilnya. Risalahnya beliau itu gimana sih isinya, terus gimana sih penulisannya, gimana sih susunannya. Nah, kita tahu habis ini. La nadhunnu annana nubaligh hina naqul an hadhihi risalah innaha tu'addu namudzajan lil maqal al hadithah fi adaqi ma takunu alaihi min kamalin fanniyin fi bina'iha alladhi yata'allafu min muqaddimah, arad, maudu' wal khotimah. Arad atau maudu' wal khotimah. Jadi kita tuh ini nggak disebut sesuatu yang alay, nggak disebut sesuatu yang berlebihan kalau misalnya bilang risalah Jahid di sini tuh sebagai namudaj maqalah al hadisah. Kenapa? Karena di sini tuh ada kamalun fanni, ada kesempurnaan seni yang dimana penataannya itu luar biasa, yang dimana terdiri dari apa? Muqaddimah, arad sama khotimah. Gitu. Terus ini dari segi susunannya. Jadi dari sini risalah Jahid itu punya apa aja susunannya? Muqaddimah, arad, khotimah. Itu dari segi susunan. Sekarang dari segi uslub, gimana sih bina'uhu tuh pembangunan makolnya tuh kayak gimana sih? Nah, yatahaqqaqu fihi ma yaqtadihil maqalah min ahamiyatil maudu'. Jadi terdiri dari ahamiyat, jadi terdiri dari sesuatu yang kan maudunya udah ditentuin apa. Jadi di dalamnya tuh pembahasannya itu ya sesuai dengan maudu itu sendiri gitu loh, nggak kemana-mana, nggak melebar. Terus yang ketiga, wuduhul fikroh, gagasannya itu jelas, nggak aneh-aneh, terus nggak kemana-mana, jelas gitu loh, nggak mubaham. Wahayawiyah, hayawiyah itu apa? hidup Qadiyah hayyah, hidup gitu loh. Jadi permasalahannya itu ya solih likuli zaman wah makan. Udah itu intinya. Itu jelasin muqaddimahnya mujaz. Terus arad-aradnya mutasalsil, jadi urut, nggak lompat-lompat, sampai ngalir. Khotimahnya mujaz murakazah juga gitu. Tapi di sini ini kan Abasi al awal. mujaz apa kak? Mujaz itu ijaz, ringkas, simple, tapi maknanya dalam, maknanya luas, tuh ijaz ya. Tapi ini kan wah luar biasa banget sih ini dari tadi kan, ini kan kita ngelihat makhluk seperti ini. Tapi ketika zaman Abbasiyah di sini nggak dimaksudkan semua makhluk itu seperti itu, semua risalah itu seperti itu. Ada juga yang masih kurang kayak gitu, masih dalam derajat yang sederhana atau di bawah itu derajatnya gitu. Karena nggak semuanya wuduh, nggak semuanya itu bisa dicerna, bisa gampang dicerna, dan nggak semuanya tuh tasalsul, tapi beda-beda. Nah itu maksudnya. Berarti zaman dulu tuh nggak serapi makalah sekarang gitu ya? Berarti Iya zaman dulu tuh punya kekhususan, nggak ada namanya apa sih namanya tuh tahdidan, nggak ada namanya ketentuan makol yang baik tuh seperti itu enggak. Tapi kan sekarang aja yang disebutkan itu kayak gini gitu. Zaman dulu ya masih berkembang, makanya sampai sekarang ya ada peraturan. Kalau misalnya mau menulis esai deh, artikel gitu, pasti kalau yang lagi belajar sekolah menulis gitu, pasti ada ketentuan-ketentuannya kan. Nah itu kan karena telah melalui banyak perkembangan, jadi nggak asal-asal tiba-tiba ada jadi seperti itu gitu loh, paham Mak? Nah itu. Sekarang kita masuk ke contoh lain dari makol di zaman Abbasiyah, dan bisa disebut ini adalah zaman Abbasiyah Asani. Nih, coba nih, lam takun ar-rasail kulluha. Enggak nih, penting deh nih yang atasnya. Farisalah namudaj lil lughatil mawdu'iyah usluban wa mufradat
وهي نموذج كذلك للعمل الأدبي فكرة وبلاغة وقد استسمت بسمات تعبر عن طريقة كاتب متفرد وإن آثر شيئا من البديع في إبداع دون الالتزام. Jadi di sini tuh yang namanya risalah itu kita nggak cuma ambil dia dari segi maudu'nya aja, dari segi pemikirannya aja, dari segi gagasan utamanya aja, tapi kita bisa ambil dari segi seninya, uslubnya tuh kayak gimana, terus apakah balagohnya berlebihan banget apa enggak sampai nggak bisa dipahami gitu. Kita bisa lihat dari makol. Jadi yang kita lihat nggak cuma segi gagasan tapi jadi penyampaiannya dari segi uslub gitu kan. Dah, lam takun rosail kuluha kadzalika ala nahwi alladzi ra'aynahu fi risalati Jahid. Yang tadi Nabi bilang nggak semuanya itu risalah sama kayak punya Jahid yang ya dipuji-puji terus kan tadi ya, yang kamil, pokoknya faniun kamil gitu kan. Tapi enggak. Faqat ra'ayna kaifa kanat tu'addu risalatu asabiqah maqal mawdu'iyan ala anana bi mawdu'iyatin naqdiyah la nuridu an nabris al janib al ijabi min tarasin adabi wa hasab. Jadi di sini musannif yang menulis buku ini, Muqarrar ini bilang, ini kan kita dari segi naqd, ini lagi mengkritisi gitu loh. Lagi mengkritisi. Berarti kita di sini enggak menunjukkan positifnya aja dong. Kita harus menunjukkan apa sih sisi kurangnya biar kita bisa mengambil pelajaran gitu kan. Bal nahnu natamathal al-amr min wajhin akhar li tabi'ati hadzal fan al-maqali idh yatahawal ihtimamul mubdi'in ila syakl ala hisabil makna haitsu taghat az-zina al-lafdhiyah ala sun'ah al-kitabah bisutin musrifah mahma balagha dzalika min itqanin badi'i. Jadi kan tadi kan dibilang kalau misalnya makalahnya Jahid kan wadih, jelas. Tapi di sisi lain ada juga yang maknanya tuh kurang sampai. Bukan risalah Jahid, ada risalah punya orang lain yang maknanya itu belum sampai. Karena apa? Karena kebanyakan usul balaghinya, karena kebanyakan majasnya, kurang hakikatnya. Jadi kayak kurang sampai gitu loh makna yang ditujukan oleh penulis ke pembaca gitu. Ala nahwi ma tamatsala fi kitabat ahadil ladina daraba bihim mithal fi syatin sabiqah yatikila futihatir risail bi Abdil Hamid wa khutimat bi Ibnil Hamid. Sampai ada kayak peribahasa yang bilang Futihati Rasul bi Abdul Hamid, yang tadi Abdul Hamid sama khutimat bi Ibnul Hamid. Jadi seakan-akan udah berhenti di Ibnul Hamid. Berhenti. Kenapa dibilang khutimat di Ibnul Hamid? Karena mungkin terlalu kurang wadih dan sebagainya. Jadi seakan-akan kayak sudah berakhir di situ. Tapi istilah dan ibarat ini tuh nggak berlaku secara dohiriyah aja, nggak secara jelas, secara makna sejarah jelasnya aja. Kalau misalnya risalah itu muncul maca Abdul Hamid berakhir di Ibnul Hamid, enggak. Tapi dalam artian kayak mengibaratkan lagi wawaunya, lagi kamil-kamilnya, lagi tingkat-tingkatnya itu di zaman Abdul Hamid. Terus mulai surut di zaman Ibnul Hamid. Idza kunna qad asyarna min qabli ila anna sadri hadhil maqalah la yani i'idami wujud kitabah qabla Abdul Hamid. Enggak berarti enggak adanya kitabah sebelum Abdul Hamid kan? Karena itu kan maksudnya peningkatannya kan di Abdul Hamid, tapi bukan berarti sebelum Abdul Hamid enggak ada. Fa in ajuza hadhil maqalah la yani kadzalika ini nabaw kitabah ba'da Ibnul Hamid. Tapi bukan berarti terus wa khutimat bi Ibnul Hamid, bukan berarti setelah Ibnul Hamid tuh enggak ada. Tapi bisa dibilang lagi anjlok gitu kan, lagi kurang, maksudnya nggak sekeren dan nggak meningkatnya pas di zaman sebelumnya gitu loh. Haitsu wujidat bikasrat tanawu, tapi bisa juga disebut karena banyak tanawu, banyak jenis-jenisnya. Jadi sangat udah nyebar gitu loh, udah punya cabang-cabangnya kemana-mana gitu. Haitsu wujidat bikasrat tanawu wajaudatul mutafawitah. Jaudah mutafawitah tuh kayak derajat kebagusannya tuh beda-beda gitu. Derajat standarnya tuh udah beda-beda. Mungkin ada yang sampai kayak Abdul Hamid, tapi ada juga yang di bawahnya. Makanya tuh kayak khutimat tuh, kayak udah lagi turun. Tapi ada juga yang naik, kayak macam-macam intinya tuh. Ghairu annaha tushiru ila marhalah jadidah. Jadi ada marhalah jadidah. Jadi nggak cuma kalau misalnya bisa dibilang mungkin dari zamannya Abdul Hamid sama Ibnu Hamid tuh masih satu datar-datar aja gitu-gitu aja. Tapi setelah Ibnu Hamid tuh ada macam-macam. Jadi marhalahnya itu jadidah gitu. Makanya bisa disebut dengan khutimat bi Ibnu Hamid. Bisa juga ada yang dia marhalahnya semakin rendah. Ada yang semakin rendah, di sisi lain ada yang maju, ada yang semakin tinggi ada yang semakin
naik lagi gitu ya, lain sebagainya. Itu maksud dari Futihati Risalah bi Ibnul Hamid wa khutimat bi Ibnul Hamid. Jadi itu ya udah ada masalah baru itu loh. Ada pendekatan makol secara baru lagi, bukan yang kayak zaman dulu. Ya, tapi di sisi lain ada yang rendah, ada yang menurun, ada yang naik gitu kan. Nah, tadi kita kan ke Abasi al-awal. Sekarang kita masuk ke Abasi Sani. Ini Abasi Sani di sini ini lebih ke apa? Uslub-uslubnya itu lebih susah dipahami. Contohnya siapa? Wa hadza namudaj li 'alamin min a'lamil kitabati hadzal fan alladziina ishtaharu bisunnah al-badi'iyah. Jadi sunnah badi'iyah balaghahnya itu lebih kerasa gitu loh. Kalau balaghahnya banyak kan bikin mikir kan? Kita lebih mikir ini dalam innahu alqa siapa? Contohnya inna al-qadi al-fadil alladhi yaqulu fi risalati ilal khalifah bi Baghdad yazufu ilaihi bushra fatu baitul maqdis ala yadi Salahuddin. Jadi ada namanya Qadi Al-Fadil tuh ngirim surat ke khalifah di Baghdad pas zaman Abbasiyah. Isinya apa? Isinya kayak busyra, kabar gembira tentang dibukanya Fathul Maqdis dibukanya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tuh, ini risalahnya. Ini mukadimahnya. Ini isinya. Nah, itu ya nanti baca tuh khatimahnya. Innaka tastati'u an tudrak madama wasala ilaihi al-katib min nudjil fikri. Kalau misalnya kita baca kita tuh bisa melihat matangnya pemikiran orang yang menulis ini. Siapa? Al-Qadi Al-Fadil tuh pemikiran itu matang, pemikirannya itu pas gitu loh. Wa iltizamil fannun. Ya apa ini kayaknya nyambung deh. Mana belum nyari yang ini tidak dulu ya. Idh yukhatibu khalifatal ummah wa huwa laisa khutaban syakhsiyan. Jadi kan beliau kan yukhatib khalifah. Otomatis kalau yang namanya yukhatib khalifah, yang dimaksud bukan khalifahnya aja, tapi nanti pasti disampaikan ke umat yang lainnya. Paham? Wa huwa laisa khitaban syakhsiyan wa innama yumathilu amran yahammul ummah kulluha. Tapi ya isinya untuk buat seluruh umat. Nah itu wa al annahu yurakizu fi hadithihi wa yushiru ila uzmah ma tahaqqaqa. Dari situ tuh yurakis ke hadis. Pembahasannya itu fokus, nggak kemana-mana. Terus yushiru ila uzmah ma tahaqqaqa. Jadi seakan meninggikan apa yang udah pencapaian yang dapat. Apa pencapaiannya? Fathul Baitul Maqdis. Gitu. Haitsu tabadu ar-risalah tuhfah badi'iyah mursa'ah bi alwanihi takadu tarafiha min kulli naw'an launan wa huwa yubalighu fi dzalika li darajatin la taqifu 'inda hadis sun'ah idh yatakhattaha ila tasannu' multamisan li rabti bainatil kal alwan. Nah, jadi ini tuh kalau kita baca paragraf ini tuh menjelaskan bahwasannya risalah milik yang di Abbasiyah kedua milik Qadi Fadil ini berisi banyak balaghahnya, banyak sinah badiah. Jadi ketika kita nggak langsung paham, harus loading dulu, harus bikin dulu nih balaghahnya apa gitu. Jadi semakin uslubnya tuh mungkin semakin naik, semakin susah gitu untuk dipahami. Tuh. Ini makol di zaman siapa? Yang kedua. Jadi yang pertama siapa? Jahid. Yang pertama dalam Yang Sadrul Islam. siapa? Itu Rasul Nabi Lawail. Terus setelah Sadrul Islam Asrul apa lagi? Umayyah. Abdul Muhyiddin Yahya. Abdul Hamid. Jahid itu nama ulama. Risalah tuh Jahid tuh kayak risalah punyanya Jahid. Kitabul Jahid berarti kitab punyanya Jahid. Paham? Setelah itu Bani Umayyah Abbasiyah siapa? Jahid. Yang pertama, yang kedua. Ini kita sebutin contoh-contoh orang-orang yang menulisnya ya. Belum isinya, belum apa yang Habis itu masuk ke Maqal fi Asril Mamluki wa Utsmani. Ini gabung jadi satu. itu huruf tuh digabung. Kalau agak dipisah Bu. Semangat ya. Asrul Mamluki.
Aku mau daftar. Awalan al-maqal fi hasil mamluki. Gimana sih yang mamluki sini? Inna man yattali'u ala namudaj wahid min ummahatil kutub adabina. Ketika kita tuh membaca buku-buku zaman buku-buku turas dan kita mengkajinya dengan benar-benar, kita tuh akan melihat khususi ya, ciri-ciri khas dari setiap buku di zamannya itu. Nah, contohnya ketika kita di zaman Mamluki. Di zaman Mamluki di sini ketika kita lihat ulama yang menulis di zaman ini, kita bisa melihat apa sih istimewa atau apa sih ciri khasnya. Nah, salah satunya itu ada di Muqaddimati Ibni Khaldun. Nah, buku namanya Muqaddimah, pengarangnya siapa? Ibnul Khaldun. Ibnu Khaldun nulis buku judulnya Al-Muqaddimah. Apa sih Muqaddimah? Bukunya kayak gimana? Istamalat Al-Muqaddimah ala adidin minal fusul. Fusul itu apa? Bab kan? Al-fusul al-maqaliyah allati jaa ba'duha majmu'an ala syai' minasillah fi mawdhi'iha ahyanan. Jadi fusul-fusul banyak fasal-fasal menjadi fusul yang saling nyambung antara satu fasal dengan yang lainnya. Itu di buku Al-Muqaddimah ahyanan. Tapi ada juga yang enggak nyambung. Bukan enggak nyambung sih. Ada juga yang urutannya beda-beda. Tuh. Ini yang dimaksud dengan buku Muqaddimah. Jadi di Asrul Mamluki kita bisa lihat contohnya di siapa? Di mana, di buku apa? Yang isinya apa? Fusul mutanawiyah mutasalsilah bainal maudu ahyanan gitu ya. Ini contohnya al-fasl al-awal. Fasal bil isyarah ila ummahatil sonai, fasal sinaatul falahah gitu sebagainya. Ini ngomongin sosiologi biasanya. Nah, asal mula ilmu-ilmu, asal mula ilmu-ilmu, asal mula sinaah gitu-gitu nanti ada di buku Muqaddimah milik Ibnu Khaldun. Habis itu Al-Aqad tuh salah satu cendekiawan ulama Mesir, pemikir Mesir, nama orang Al-Aqad itu bilang kata Aqad idh yara'an al-fanul maqal qad tahaqqaqa fi adabin al-arabi al-qadim min hali al-fusul fusul. Jadi Aqad tuh menjelaskan maqal itu udah ada sejak zaman dulu, yaitu dengan adanya fusul. Udah kata Aqad seperti itu. Alati zakharat biha ummahatul kutub al-arabiyyah al-qadimah. Nah, jadi yang ada di ummahatul kutub al-arabiyyah al-qadimah yang ada di buku-buku zaman dulu itu bentuknya fusul gitu loh. Kalau udah ada bentuk fusul berarti kan ya itu udah jadi suatu benih-benihnya makol juga kan, udah jadi nambu darinya buat makol gitu. Akad tadi cendekia. Ya, ulama, pemikir. Ya, akod. Kalau nggak salah bahasa akod. Iya, ulama Mesir. Udah pemikir dulu, pemikir Islam. Nah, siapa? Pembahar juga dia enggak, Kak? Iya, kayak Muhammad Abduh. Iya, hampir ya segenre lah. Ya pemikir Ahmad Amin, Muhammad Abduh itu pemikir. Terus walam taktasir al-kutub al-arabiyyah al-qadimah fi ta'lifiyah ala istimaliyah ala fusul muta'addidah. Bal inna la najidu ba'daha yahmilu unwanan al-fusul. Nah, jadi sebelumnya kan kita dijelasin kalau misalnya adanya fusul dalam buku-buku. Jadi per bab tuh diklasifikasikan. Itu kan di masa zaman dulu, di masa Abbasiyah. Tapi ternyata nggak cuman pengelompokan aja. Ternyata kata al-fusul juga dipakai buat judul buku. Gitu. Fusul, judul buku siapa, Kak? Ya judul buku nanti kita bahas. Fusul itu jadikan suatu kayak nama judul buku gitu. Yes. Penamaan untuk suatu buku. Contohnya punya siapa? Bukunya Li Abil Ala Al-Ma'ri. Kitaban Yahmilu unwan Al-Fusul wal Ghayat. Abil Ma'la punya buku namanya Al-Fusul wal Ghayat. Waqad ja'at fusuluhu. Mantap ya? Waqad ja'at fusuluhu fi surah maqalat. Jadi fusulnya bukunya itu banyak makol-makolnya gitu. Fi suratul maqalat ba'duha yu'addu adabiyan, sebagian adabi dan sebagian ba'duha yu'addu ilmiyan, ada juga yang ilmi gitu kan. Walamma kana dzalika tsabitan fi adabinal qadim wajadna katsiran min adabinal wa kutabinal mu'asirin. Itu kan ada buku qadim tuh, Li Abil Ala. Sekarang di zaman sekarang juga masih ada yang menamakan bukunya Al-Fusul di mu'asir. Contohnya siapa? Nih, nanti belum. Yastakdimunahu kadzalika fi ma'nal maqal ala nahwi ma najidu ladai al-aqad. Aqad seperti itu.
wa Toha Husain wa Muhammad Iwad Muhammad wa ghairuhum haitsu wajadna ba'duhum yajma' maqalatihi fi kutub bi'unwan al-usul. Jadi beliau-beliau mengumpulkan makan nih zaman sekarang nih, ulama muasir, ulama kontemporer. Beliau tuh mengumpulkan makal-makal artikel-artikelnya dalam satu buku, terus dikasih judul apa? Al-Fusul gitu. Jadi nggak dari zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada yang seperti itu gitu. Nah, ini langsung masuk ke belum nih. Wa min amthilah hadil fusul wa ma aktsaruha fi kutub ulama'ina wa dabina al-qudama ma yasluhu li an yakuna maqalan la yaktafi bi kauni munasiban li dzurfi asri faqat. Jadi yang disebut dengan maqal di sini tuh yang layak tafi bi asrihi faqat. Jadi nggak cuma sesuai dengan zamannya ditulis maqal itu. Tapi sampai zaman sekarang juga harus harus sesuai gitu loh. Misalnya ditulis zaman Abbasiyah, tapi ketika kita baca zaman sekarang itu masih masuk pembahasannya, masih nyambung dan masih ada muskilah yang kita temui sama, paham? Qadiyatun Hayat juga istilahnya tuh. Contohnya apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun di buku apa? Bukunya namanya Al-Muqaddimah, tapi unwannya apa? Faslun fi wajhi shawab fi ta'limil ulum wa tariqu ifadatiha. Jadi beliau tuh menjelaskan tentang kaifa taklim gitu loh. Gimana sih ngajar gitu dan lain sebagainya. Al-Muqaddimah. Ini contohnya. Ini ya langsung yaqulu Ibnu Khaldun fi bidayati hadzal fasli. Ini bidayahnya muqaddimahnya. Terus tsumma yaqulu fi ardil maudu'. Ini artnya, isinya. Udah isinya, terus itu khotimahnya. Tuh. Kayak ini ya Kak, apa namanya? Kita mau membuka apa sih namanya? Bukan membuka buku, bedah buku. Buka-buka. Itulah. Terus abis itu sekarang mau kita tahlil. Kita mencoba melihat makalahnya Ibnu Khaldun itu seperti apa. Makalah Ibnu Khaldun di sini yu'adzu namudajanil maqal al-mawdu'i, sama kayak sebelumnya. Namanya disebut sebagai namudaj. Namudaj di sini ada di setiap masa ya. Dan di masanya Mamluki siapa? Ibnu Khaldun. Bukunya apa? Al-Muqaddimah. Apa dia susunannya, karakteristiknya? Yu'aliju fihi al-katib mawdu'an dha sibghah 'ammah. Jadi dia itu maudu'nya tuh buat siapa aja bisa itu. Maksudnya ya universal. Ya tanawalu qadiyah muhimmah. Pembahasannya itu penting. Misal qadiyatut ta'lim wa turuqi at-tadris. Murakkazan 'ala manhajil ardi. Wa mantiqatit tanawul, secara mantiki. Jadi dia urut gitu loh. Enggak loncat-loncat pembahasannya. Wa ardul afkar fi surah mutarabithah mutasalsilah. Jadi ngalir antara satu paragraf, antara satu pembahasan tuh ada kaitannya gitu loh, nggak loncat-loncat. Wa istikhdamil uslub as-sahal alladhi yunasibu kullut tabaqat alatil hasillah bil maudu'. Uslubnya tuh gampang, nggak susah gitu. Jadi siapapun yang baca tuh paham. Jadi nggak harus dia seorang sastrawan yang baca baru paham, tapi orang yang awam, bukan seorang yang paham tentang sastra tuh bisa paham membaca itu gitu. Tapi di sisi lain makal milik Ibnu Khaldun di sini yang di sebelumnya di sini tuh mengandung sedikit tikror. Tikror itu apa? Pengulangan. Wal haswu itu kayak ziyadah yang seakan-akan guru muhim gitu loh. Yang udah dibahas tapi dibahas lagi. Yang sebenarnya bisa dikurangin supaya lebih ijaz gitu loh. Tapi di sini ternyata punya sebab. Tikror, pengulangan yang ada di makal milik Ibnu Khaldun tuh ada tujuannya untuk apa? Litakid hatta yuthabbit fi al-fikrah. Jadi setiap penulis punya fikrah, punya pemikiran. Jadi supaya pemikiran atau gagasan utama yang disampaikan itu sampai ke pembaca. Jadi pemikiran itu uslubnya itu diulang-ulang, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Jadi sebenarnya pengulangan di sini untuk takkid, tapi secara nggak langsung, tapi sebenarnya kan bisa diijazkan lagi gitu kata musannif di sini gitu.
Nah, ini pertama milik Ibnu Khaldun. Setelahnya kita punya risalah baru. Milik siapa? Oh, enggak. Tadi Asrul mana? Mamluki ya? Masih Mamluki juga. Mamluki yang kedua, Asrul Mamalik. Mamluki itu Mamalik ya. Muhyiddin bin Abdul sama Mamalik. Muhyiddin bin Abdul Qahir, ini risalahnya. Tapi di risalahnya beliau masuk di sini tuh kayak belum ini masih ini kayak mengalami penurunan gitu loh. Nggak sebagus dan nggak sejelas punyanya Ibnu Khaldun. Nah, ini. Tapi ya, ini kita ambil yang Ibnu Khaldun insyaallah. Udah. Ini Asrul Mamluki. Sekarang Asrul Utsmani. Ternyata di zaman Utsmaniyah ini makol menurun. Kenapa menurun? Ini kita ngomong makol di Mesir ya. Ketika zaman Utsmani, Mesir itu dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah kan berarti. Dan di masa Daulah Utsmaniyah di sini peradaban Arab, maksudnya bahasa Arab atau secara nggak langsung kayak Islam sendiri tuh kalau di Turki itu hampir mau sekuler kan. Pas zamannya siapa? Tahu sih. Mustafa Kemal. Dari Mustafa Kemal itu kan yang pokoknya mulai runtuhnya Daulah Utsmaniyah kan. Dari zaman itu kan mulai ada pemikiran sekuler dan sebagainya kan. Nah, ternyata di zaman Daulah Utsmaniyah di sini ya pas sebelumnya yang akhir-akhir juga ternyata di Mesir juga terpengaruh. Kan karena Mesir itu kan sebenarnya kan negara sendiri. Tapi karena dia itu tabi mengikuti daulah, jadi kan otomatis walinya mengikuti ini kan kebijakan pemerintah, kebijakan daulah itu sendiri. Nah, ketika Utsmaniyah itu turun, maksudnya turun di sini kayak mulai mau hampir runtuh gitu, ternyata berpengaruh juga di makol. Ada sebab-sebab dan ada suatu hal, ada kebijakan-kebijakan Daulah Utsmaniyah yang membuat makol itu semakin menurun. Apa contoh kebijakannya? Nih, walakin al-Utsmaniyun akhta'an fadihah. Kesalahan beberapa kesalahan Daulah Utsmaniyah yang kesalahan kebijakan Daulah Utsmaniyah diterapkan. Apa aja? Ada 3 poin. Pertama, tatrikul lugha al-arabiyyah li ba'dil waqt haitsu ja'alul lugha at-turkiyyah fil wilayat at-tabi'ah lahum fil khilafah lughatan rasmiyah badilatan 'anil lugha al-arabiyyah lughatul Qur'anil Karim wa lughatur Rasulul Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika zaman Utsmaniyah di sini bahasa Arab tuh mulai ditinggalkan. Bahasa Arab ditinggalkan, terus bahasa resminya kan dulu Arab, diganti ke Turki. Itu di badil wilayah, di sebagian wilayah gitu. Jadi seakan-akan otomatis ketika bahasa Arab ditinggalkan, kan mumarosahnya latihannya kan semakin kurang, tatbiknya semakin kurang. Jadi bisa semakin menurun lah bahasa Arab. Yang kedua, tafrighul wilayat mimman fiha min dawil kafa'ah al-ilmiyah wal adabiyah al-faniyah. Ada bentar ya. Siap. Ini udah nyala kan ini? 11.40. Masa juga Iya, nggak usah. nanti Taruh dong. Dasar. Terima. Ya Allah bantukan. Semani-mani aja. Buat aku. Kasih dia like. Selek. Dapat apa? Ubah himah. Tiga selek. Oh, Tiga selek. Sule itu segeneh. Segeneh kayak sule. Tiga oleh. Lumayan buat sampai kasih selek. Aja. Ini biasa. Wait. Sama nitip ini. ya.
Udah biasa. Apa kesalahan kedua? Tafriqul wilayat mimman fiha min dawil kafa'ah il ilmiah wal adabil faniyah. Jadi wilayat-wilayat yang di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah itu ada yang dikosongkan dari orang-orang yang memiliki kemampuan keilmuan, kemampuan sastra dan kemampuan seni gitu loh. Otomatis dengan nggak adanya orang-orang yang mampu, Supaya gak ada orangnya. ya dikosongkan gitu loh. Jadi mungkin orang-orang itu ada yang diasingkan gitu loh. Dengan adanya pengasingan ini, otomatis nggak ada yang namanya isolul maklumat kan, isolul ma'arif, nggak ada pengajaran dan lain sebagainya gitu. Itu kebijakan-kebijakan yang salah gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang salah, salah satunya tuh mengosongkan wilayah-wilayah yang ada di bawah Daulah Utsmaniyah, salah satunya Mesir, dari orang-orang yang mempunyai kemampuan keilmuan, kemampuan sastra. Otomatis keilmuan di sini dalam artian juga ada bahasa Arab gitu kan. Iya. Jadi ketika orang-orang yang mahir, yang alim, ulama itu diasingkan dari suatu kota, otomatis orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu nggak ada dong. Otomatis keilmuannya semakin menurun gitu. Kenapa ya diasingkan? Biasa. Nggak tahu itu. Iya. Tahu yang melepaskan diri gitu ya. Yang ketiga, azlul wilayat an ittisaliha wa tawassuliha bil alam al khariji. Jadi wilayat-wilayat yang dari Mesir itu ada yang sebagian tuh dipotong, diputus sambungannya, diputus komunikasinya dari luar lain, dari negara luar yang lainnya. Gitu. Ya kayak gitulah. Kayak nggak boleh bermuamalah sama yang lain gitu. Kayak di boykot gitu. Ya, gak tahu ya seperti apa. Nah, azul wilayat nggak boikot sih, disendirikan. Jadi emang diasingkan wilayah itu, ada wilayah yang diasingkan. Isolasi. Ya. Dari tadi kan. Dah, karena 3 keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Utsmaniyah inilah membuat kayak wilayah Mesir itu semakin menurun. Karena bukan hanya wilayah Mesir aja yang menurun, tapi dari segi makol, dari segi keilmuan juga turut menurun. Dari sini makol juga terpengaruh perkembangannya. Sampai Dr. Shawki Dev bilang, Oh iya. Mikir Mesir semua ini kan. fal qaum ya'ishuna ala taqlid, itu dari paragraf itu. Tapi sebelumnya intinya tuh gini. Al maqal fi dzalikal asr alladzi lam ya'ud fihi majalut tajdid wal ibtikar. Jadi makol di zaman Utsmaniyah di sini dia itu nggak ada pembaharuan dan nggak ada sesuatu yang baru lah. Jadi ikut-ikut aja dan bahkan menurun. Nah, itu makol di zaman Asril Utsmani. Kalau ditanya kaifa kana makol fi Asril Utsmani, yaitu kana makol, jawabannya fi dzalikal asr lam ya'ud fihi majalun litajrid wal ibtikar. Yang mana itu kan? Yang sebelum perkataan Shawki Dev. Oh iya, lebih di majalah tadi. Nih, halaman. Halaman Bu. Nah, terus apa sih perkataannya Dr. Shawki Dev? Apa perkataannya? Coba baca. Fal qaum ya'ishuna 'ala taqlid wal ijtirari a'malis sabiqin. Orang-orang itu cuma taklid aja, ikutin terus. Ijtirar itu apa? Takrir lam yakun fi tajdid, sama kayak taklid. Ikut-ikutan orang-orang sebelumnya. Fa innahum taraku hadzal ijtirar wa taqlid lam nakad najid lahum syai'an qayyiman yumkinu an na'ni bihi faqad jamadat al-kitabah al-fanniyah bi Misra jumudan. Jadi kitabah tulis menulis di Mesir pada zaman ini tuh jumud, berhenti gitu, stop. Balkul, malah bisa dikatakan kot tahajjuran, itu kayak kinayah, kayak tasbih, seakan-akan kayak jadi batu gitu. Tahajjuran, udah kayak jadi batu lah, pokoknya nggak berkembang apa-apa gitu. Jumud. Walam ya'ud minal mungkin an ta'udalahan nadrah an tadubba fihal harakah, bahkan nggak bisa dibilang bisa untuk kembali gitu loh, kecuali emang benar dengan juhud, illa idza tadhafarati juhud ilah, kecuali dengan banyak perjuangan yang dilakukan untuk membangkitkan lagi makol di sini, seni penulisan di sini. Hatta takhruj min alimiha al-kaib al-mudrim ila alimin jadid musyrik fihi nur fihi hayah wa fihi
ba'thun wa amalun. Nah gitu. Itu qaulu Syauqi Dev yang menandakan, yang mengungkapkan gimana sih keadaan maqal di zaman Utsmani. Udah selesai. Ini selesai di Asrul Utsmani. Sekarang kita Asrul Hadis. Asrul Hadis ini banyak tatawurnya. Ada berapa? Dan insya Allah pertemuan sekarang kita bahas mukadimahnya Asrul Hadis aja. Jadi di Asrul Hadis ini kita akan membahas apa aja? Inbi'athihi, kebangkitannya lagi gitulah istilahnya tuh. Kan setelah di zaman Utsmani kan udah turun jumud. Sekarang gimana sih bangkit lagi tuh kayak gimana? Di situ tatawur. Setelah udah bangkit, perkembangannya tuh kayak apa sih peningkatannya? Turuk tuh kayak jalan dalam perkembangannya tuh kayak gimana? Ittijah, arah maqal itu ke arah apa aja gitu. Ini kita akan bahas di Asrul Hadis. Tu'addu muddah az-zamaniyah lil hadis an fanil maqal fi asril hadis muddatan qasirah jiddan. Sebenarnya maqal di masa Asrul Hadis itu disebut dengan waktu yang sangat singkat. Kenapa singkat? Disebut singkat kalau kita bandingkan dengan masa sebelumnya. Tobaan, yang namanya Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Rasulullah Islam itu kan panjang. Sedangkan Asrul Hadis itu nggak sepanjang itu gitu loh. Jadi disebut dengan mudah qasirah itu kalau kita kiaskan dengan abad-abad dengan daulah dengan masa-masa sebelumnya gitu. Pada masa Asrul Hadis ini apa yang terjadi? Ada tibaah wa intisyari sohafah. Jadi di Asrul Hadis itu mulai adanya tibaah, print-printan. Mesin tibaah, percetakan. Intisyaru sohafah, ada majalah-majalah, buletin-buletin yang dicetak. Asbaha minal yasir alal qurra ayyatalaqqaw alwanan wa anwa'an ghaziratan minal maqalat. Jadi di sini qurra pembaca itu bisa milih mau baca apa, jenisnya apa, karena udah ada tibaah wa sohafah gitu. Baik dalam bentuk syahriyah, usbu'iyah atau sanawiyah gitu. Jadi bisa milih gitulah. Itu di zaman Asrul Hadis. Tapi di sini di Asrul Hadis ini kita nggak bahas al-maqal fi Asrul Hadis bas, tapi Asrul Hadis punya tatawur, punya masa-masa. Jadi kita nggak cuma bahas di marhalah wahidah, nggak bahas di darajah wahidah, tapi tanawa'at ad-darajah, tanawa'atil maqalah fi hadzal asr gitu. Itulah intinya dari Asrul Hadis. Setelah itu ada An-Nahdhu al-Adabiyah. An-Nahdhu al-Adabiyah fil Asril Hadits wa athariyah fil maqal. Nahdhu al-Adabiyah itu kebangkitan sastra setelah zaman Utsmani ya, kan bangkit. Terus apa sih pengaruhnya di maqal? Ini kita bahas ini. Mungkin mukadimahnya sampai sini aja ya Asrul Hadis. Nanti Badaha bakalan nyambung. Susah nanti kalau dipisah-pisah ya. Udah. Mafhum lah gimana ini perkembangannya. Jadi yang pertama apa? Enggak, dari pertama deh. Jahili. Qabla Islam. Setelah qabla Islam? Setelah Saudul Islam? Saudul Islam bareng sama Khulafaur Rasyidin. Umayyah. Setelah Umayyah? Tapi ada yang digabung. Jadi yang pertama Asrul apa? Kan pertama Qabla Islam. Yang kedua Saudul Islam digabung sama Bani Umayyah. Berarti kalau ditanyain tatawurnya berarti Asrul Saudul Islam wa Bani Umayyah. Yang ketiga apa? Abbasi awal wa Abbasi sani. Yang keempat Mamluki wa Utsmani. Yang kelima Asrul Hadis. Asrul Hadis dibagi lagi. Nanti yang ada anak-anaknya tuh di Asrul Hadis. Kapan maqal itu mulai benar-benar jatuh di peradaban di Mesir ini di zaman apa? Utsmani. Kenapa di zaman Utsmani ada apa sih? Karena ada kebijakan yang salah. Ada berapa kebijakan? Tiga apa aja? Tatrikul Lughat, terus ya itulah tiga itu. Sebenarnya pembahasannya itu simple ya. Kan pertama kita bahas apa?
Apa takrif anil apa sih? Apa sih lamhah syariah anil makol. Apa kayak sekilas tentang makol, apa aja isinya? Ru'yah? Muqarabah? Tarifiyah. Habis itu udah selesai. Setelah itu masuk ke tatawurnya. Tatawurnya tadi kita sebutin bareng-bareng. Setelah itu asul hadis yang 5 tafsirnya. Kita bahas asul hadis juga. Setelah itu bahas apa? Anwaul makol. Jenis-jenis makol apa? Terus habis itu khosaisul makol, wabinaul makol. Ya, ngebahas secara dalamnya. Setelah itu di akhir dirosat wa ta'liq tentang makol. Ada contoh makol yang kita pretelin, kita itu sebutin ini punya siapa, tentang apa dan sebagainya. Terus makol. Enggak. Bahas paling nulisnya kan kalian tuh. Iya, Bang. Bahas. Mafhum. Jadi tadi kita udah ittifaq ya di awal, ada yang nanti nulis pemetaan ya, pemetaan. Pertama Wildah, yang kedua Roma. Oke. Nanti kalau udah selesai kasih dulu ke Ana. Nanti Ana lihat dulu, nanti biar bisa di-share. Asik semangat. Gitu ya. Ditulis aja boleh nggak? Ditulis di mana nih? Ditulis di kertas dulu nggak apa-apa. Nanti habis itu diketik. Gimana diketik? Ahlan, PJ ketik. Diketik ya. Oh iya, nanti ada pojok ketik tuh. Tuh ya. Jadi Nggak cukup waktu tuh. nggak apa-apa kan kalau misalnya Tulisannya harus bisa dibaca. iya. Jadi biar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya kan yang belum ikut bimbel atau nanti buat adik-adik pada akun gitu loh. Jadi biar ada gambaran. Barengan kan kita jadi satu angkatan. Bisa angkatan Ya bukan musibah ya pada halangnya. adik-adik. Ya kita nahtatim dulu ya. Kita tutup dulu. Nahtatim alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma qad istawda'naka bima ta'allamna fihi wa ma qara'na fihi wa ma fahimna fihi wa ma hafidna fihi faradduhu ilaina 'inda hajatina wa la tumsina abadan ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Allahumma afdhalu sholati ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala kalimati ada ma'lumatika wa midada kalimatika wa dzakarka wa kirina wa qalang dzikri wa Fardul majlis subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.